Salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi di market hari Senin, market yang masih kurang bersahabat. Ya kan? Coba kita lihat market sekarang ya di Senin hari ini. Weekly-nya nutupnya nggak bagus ya tadi ya 267 tuh nggak bagus. Itu sinyalnya masih memberikan sinyal downtrend gitu ya. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 116,3 billion. Volume agak naik dikit 21,5. Kemarin 17 billion gitu. Terus agak disorong ya market nggak nentu disetel ke 19 ya tadi. Tadi pagi ini nih agak naik 21,5 billion ya. Tapi dominance juga menguat. BTC dominance-nya kemarin di 46,5, sempat terus drop dikit 46,3, tapi ya 46,3 juga altcoin-nya nggak gerak sebenarnya sih, justru ketekan. Ini 46,4 lagi. Makanya marketnya ini market yang malas dilihat gitu, yang membosankan ya kan. Tapi ya coba kita bahas lah ya. Ini BTC sekarang saya buat video BTC di 26.750, ETH di 1.803, BNB 306, XRP 45 sen. Wah, Solana juga lumayan dropnya ke 19,57 ya. Ini 58. Polygon 85 sen. Altcoin lumayan terdiskon juga sih. Ya kita lihat inilah event malam ini apa yang ada. Kalau untuk event hari Senin ini FOMC Speak 730 si Bular ya. Bular ini kemarin-kemarinnya dia ini yang agak rada hawkish ini. Si Bostik lagi. Wah, Bostik minggu kemarin banyak speak peranannya lebih ini ya. Hari ini juga nanti 9.50 setelah si Bullard dia juga ada speak juga gitu ya. Oh, tapi ya saya rasa nggak gimana lah. Market hari ini dia speak mungkin masih nggak terlalu ngaruh gimana, karena kalau saya cek ini Selasanya ya agak bisa apa market ini di PMI ya, ada service PMI sama new home sales PMI untuk manufacture PMI untuk Mei, terus service PMI ini penting ya. Nah itu Selasa agak bisa ngaruh ke market gitu. Terus yang lebih ini nanti di hari Rabunya itu kalau nggak salah ya. Rabunya kalau nggak salah dia ya Rabunya jam 1 malam. Udah masuk Kamis lah berarti kalau 1 malam ya. Habis lewat Rabu jam 12, jam 1 pagi ya udah masuk Kamis gitu. Ya. Itu FOMC meeting minutes. Ini yang mungkin agak ini ngaruh market. Rabu terus kalau untuk Kamis juga data gembel ya kan. Terus untuk Rabu GDP ya, ada GDP lagi. Jadi bebarengan keluar data gembel, inisial jobless claim ya, jobless angka pengangguran sama GDP. Terus kalau Jumatnya
ada PCE. Berarti kalau ini yang agak ini PCE-nya nggak terlalu durable core good. Ya Rabu lah, agak mungkin market agak ini Rabu Kamis mungkin di situ market. Kalau lihat dia punya event, kalau lihat data, kalau lihat forecast, bisa aja Rabu Kamis bisa aja hijau itu nanti ya. Kita lihatlah sekarang dia market rada merah ya kan, dan juga Senin ini mereka orang FOMC yang speak ya, si bulat yang agak ini penting sekarang, agak berperan si Bostic. Kita lihatlah apa yang disampaikan, paling nggak bisa dapat clue mungkin entah FOMC yang akan keluar, who knows, siap mana tahu keceplosan kan ya. Lihatlah nanti apa yang dia ngomong, andai kata ada ditayangkan atau ada diberitakan ya kan. Yang jelasnya ya market masih ini kondisi ini nggak bagus ya. Nutupnya tadi secara weekly, daily juga kurang, nggak bagus, downtrend, jadi masih agak hati-hatilah. Kondisi gitu yang sulit kita mau ambil tindakan ya. Nah kalau lihat dari untuk emas ini Asia market, dolar agak sedikit koreksi, belum ini tadi pagi maunya saya pikir masih bisa dia agak hijau dulu, rupiah enggak. Mungkin hari ini emas masih merah. Sebenarnya saya mau short emas tadi pagi, nunggu target saya nggak bisa. Cepet dia udah merah balik gitu. Ya. Kalau emas saya rasa malam ini market Amrik buka masih bisa merah. Saya yakin market walaupun sekarang Asia dolar sedikit koreksi merah, saya rasa ntar malam kalau buka market dolar akan ini, saya buat video dolar di 102 drop sedikit 9.9 something, drop dari 103. Saya rasa malam ini akan balik lagi ke 103 something gitu ya. Mungkin akan, who knows, dia retest ke 104, bisa aja. Paling nggak akan balik lagi ke 103 something ya. Minggu kemarin weekly-nya dolar nutup bagus 103,21 gitu. Ini mungkin dia koreksi dulu di pembukaan market Asia. Ntar malam market Amrik akan hijau balik saya rasa. Paling nggak dia akan balik 10321, main di situ, nanti baru mungkin agak naik dikit, walaupun nggak disorong ke 104, bisa aja 103.6 something gitu ya. Emas saya rasa masih akan merah ya untuk malam ini. Sedikit kita bahas, memang market masih agak hati-hati gitu ya. Terutama semua menyangkut debt ceiling ya. Mana si kakek Biden kemarin di Jepang sebelum dia balik Amrik juga ngaco juga, dia ngomong debt ceiling. Ini agak kita takutkan akan default gitu ya. Saya udah wanti ya. Karena begini, Sabtu kemarin ada pertemuan tertutup, boleh dibilang pertemuan apalah ya, darurat juga karena Sabtu gitu, tertutup, nggak dipubliskan. Si Janet Yellen sama petinggi-petinggi bank besar gitu ya, CEO itu pertama sama CEO kayak JP Morgan gitu ya, si Jamie Dimon gitu ya. Itu petinggi-petinggi itu ada kabarnya itu mereka disuruh merger gitu. Berarti bank-bank besar itu juga udah mulai sakit ya. Juga kabarnya nggak ada suntikan dana dari Fed gitu ya. Fed sendiri juga kurang jelas balance sheet-nya gitu. Terus banyak hal yang ditutupi, kayaknya kita harus hati-hati ya. Tetap kita
harus hati-hati ngelangkah, jangan agresif. Buat para trader, kalau kalian trading gitu, jangan agresif. Hati-hati, beberapa bulan ke depan ini ngadapi market itu banyak ketidakpastian gitu. Apa yang mereka sembunyikan ini bisa aja tiba-tiba meledak, sesuatu hal terjadi gitu. Market drop, crash atau apa, kita nggak tahu gitu. Tetap hati-hati. Dan bisa juga market tiba-tiba sorong ke atas juga gitu. Ya, jadi kita lihatlah, nggak tahu apa yang mau mereka mainkan dulu, ya. Tetap harus waspada. Jadi kondisi begitu, jangan juga fear, tetap tenang buat yang investor. Karena kemarin ada yang tanya, kok kalau udah dapat ini mungkin akan drop lagi, saya jual. Jangan pikir ke sana. Kalau saya ya, saya begini. Kalau barang-barang yang saya dapat murah di bottom, saya biarkan, saya nggak pusing, saya nggak terpengaruh dengan news. Kalau dia mau banting lagi, ada uang lebih ya ini. Tapi kalau nggak ada, ya udah biarkan, saya tunggu sampai dia harus naik gitu. Ya, itu cara saya gitu. Jadi saya nggak terpengaruh gitu. Nah, jadi buat yang kalian benar-benar mau invest, ya jangan pedulikan. Kalau dia drop-drop pun nggak usah takut. Namanya Anda udah dapat barang murah. Kalau dia drop, nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Ya. Ah, cuma juga masukan buat saya, kalau Anda yang uang pas-pasan, sebaiknya utamakan dulu kepentingan rumah. Ya, yang kripto-kripto gitu atau apa, ya jangan dulu. Kalau Anda yang benar-benar, apalagi kondisi sekarang makin sulit. Saya tahu di mana-mana semua pedagang atau usaha semua jerit gitu, sepi. Ke depan masih lagi gitu. Ya, jadi kalian harus ini juga, ada uang sampingan juga, prepare. Kalian harus sediakan uang. Dulu saya udah pernah bahas, tahun lalu saya udah pernah jelaskan kan, kalian harus bedakan yang mana yang namanya istilah uang dingin, benar-benar Anda juga dalam manajemen harus ada uang tanggap darurat, emergency istilahnya, ya. Selain Anda punya tabungan, sebab itu harus diatur. Tapi kalau yang belum ada gitu, tiba-tiba Anda pikir Anda uang dingin, Anda nggak ada uang emergency, ya, ya terpaksa Anda ini yang namanya yang Anda pikir ya harus terpakai gitu, walaupun rugi gitu. Ya itu mas. Tapi next time buat kalian yang mau ngatur-ngatur keuangan, mau belajar invest, sebelumnya kalian harus atur sebaik mungkin keuangan kalian. Udah tertutupi semua, baru kalian harus tahu ini untuk uang emergency tiap bulan saya sisihkan berapa gitu. Untuk keperluan yang lain, benar-benar sisanya yang nggak kepake, nah itu baru Anda bisa anggap uang dingin Anda invest gitu. Ya, jadi itu masukan saya. Jadi untuk kondisi sekarang pun, ke depannya, karena keadaan yang makin nggak jelas gitu, ekonomi ini ya masih ini ya, kalau uang Anda benar-benar masih terbatas, ya hold dulu untuk keperluan rumah gitu. Ya, itu yang utama gitu. Entah untuk pendidikan atau ada yang sakit atau itu harus gitu. Nah, karena nggak usah takut ketinggalan kereta gitu. Oh, gua harus kejar ini murah. Nggak juga, market masih ada masa-masanya juga. Selalu saya ingatkan, rezeki itu ada saja gitu. Ya, kalau nanti walaupun dia udah naik-naik, nanti pas ada koreksi, pas saat itu Anda ada uang, Anda baru mau masuk juga bisa gitu. Jadi nggak ada takut ketinggalan kereta, nggak usah juga gitu. Rezeki udah diatur gitu. Ya, nah itu yang saya beri masukan. Jadi untuk kondisi gitu agak hati-hati aja. Tapi kalau yang udah ada barang, ya kita tunggu dia sorong ke atas gitu, ya kan? Karena saya masih yakin walaupun ini dia kondisi apapun, sampai akhir tahun ini saya masih yakin masih ada kemungkinan disorong ke atas dari 40.000 gitu. Sampai akhir tahun ini ya, saya masih yakin gitu. Jadi kalau kondisi saat ini masih begini, ya biarkan aja dulu gitu. Udah naik turun itu ya biasa gitu. Ya. Nah soal debt ceiling,
itu masih buntu gitu. Justru sama-sama berkeras, ya. Si Biden cara berpikirnya udah terbalik gitu. Dia pikir ini kalau default pun dia bilang ini rakyat akan salahkan Republikan katanya ya kan. Dia nggak nyangka rakyat akan salahkan dia. Anda gagal deal sebagai presiden gitu ya kan. Justru dia bangun narasi yang seolah-olah kalau ini default kesalahan dari Republikan gitu ya kan. Nah ini banyak hal yang nggak match gitu. Kalau udah pemimpin cara pikirnya udah ngaco, ya kan, bukan rakyat yang dia pikirkan, tapi kepentingan pribadi, eh, untuk dia punya pride, ya sulit. Makanya ya kedewasaan rakyat Indonesia belajarlah banyak juga di Indonesia sama kondisi Indonesia mau pemilu gitu ya. Rakyat juga udah harus smart siapa pemimpin yang mau kalian pilih. Bukan aja presiden termasuk entah dia punya legislatif atau pemerintah daerah, rakyat itu udah harus smart gitu. Ya. Biar partai politik juga harus lebih promosikan kader-kadernya yang berkualitas untuk jadi pemimpin daerah gitu. Itu gitu. Jadi sebenarnya baliknya itu ke tangan rakyat juga gitu. Kalau misalnya nanti Anda pikir, wah pejabat pemerintah sekarang begitu, padahal kadang pemerintah pusat nggak tahu apa yang terjadi di daerah. Daerah Anda, kalian rakyat di daerah pilih pemimpinnya juga kalian salah pilih gitu. Sebab pusat ya nggak tahu gitu ya kan. Jadi kembali ke rakyat. Kalian harus lebih ini, ya sebenarnya rakyat itu harus diedukasi sih. Itu saya lihat Indonesia masih ketinggalan jauh. Eh, Misalnya partai sodorkan artis yang artisnya knowledge-nya itu bawa sekali. Nah, mulai sekarang tuh kalian buat cuan army, kalian harus ingatkan keluarga kalian siapapun yang milih harus smart gitu. Bukan karena famous gitu ya, terus partai sorongkan. Kalian harus pilih yang benar-benar pro ke rakyat, ya kan, terus juga knowledge-nya bagus, ya kan, yang bukan asal cuap atau pencitra. Itulah masukan saya. Jadi kita belajar banyak hal yang terjadi kalau salah pimpin, rakyat derita. Misalnya apa? Eh, Ukraina gitu. Anda lihat, ya kan? Itu si Zelensky atas nama apa? Sebab kepentingan dia ada di belakang. Nanti akan terbuka juga lah apa. Tapi rakyatnya udah mampus gitu. Ya. Jadi terus kita lihat Amerika juga ya kan, negara superpower dapat presiden yang begitu, acak kadut tuh negara dia buat gitu ya kan. Jadi itulah pentingnya kita lihat banyak dari yang terjadi, kita harus sadar gitu ya. Itu masukan saya buat hari ini karena agak saya bahas ini juga market nggak kemana, kita lihat malam ini ya dengan justru agak bahaya. Anda mau scalping juga lihat candlenya nutup ini posisi downtrend juga takut-takut Anda mau ambil long. Tapi kalau misalnya Anda ambil short, kalau market berat di short, bandar tiba-tiba squeeze, ya kan, nyanyi lagu potong bebek angsa, sorong ke atas, sorong ke bawah. Kondisi gitu paling sulit gini kalau untuk mau trading gitu, bahaya gitu. Ya kan? Kalau saya hari ini jujur saya lebih optimis, saya gatal tangan, saya trading emas ambil short gitu daripada kripto. Ya, kalau kripto, kalau lihat dia punya ini nggak terlalu gimana gitu. Cuma satu Tron agak lawan arus ah. Tron, Tron yang agak lawan arus. Lainnya nggak gimana. Lainnya pada koreksi gitu. Ya kalian lihat lah kalau ada yang nekat mau scalping juga, mau ini, ya bisa juga coba koin yang mana yang kalian pikir akan lebih cepat mantul gitu. Ya. Boleh coba kalau saran saya XRP kalau kalian pengen coba ya. XRP mungkin bisa atau XLM bisa dapat sedikit tapi yang cepet gitu. Ini juga buat pemain leverage gitu. Ya. Resiko agak gede sih. Kalau saya lihat
XRP bisa. Kalau mau scalping. XLM juga bisa. XLM 87 mungkin akan balik ke 88 sen something saya rasa nanti. Ya. Kalau untuk swing coba ICP. Kalau mau swing coba aja ICP mungkin bisa. Ya. Sama ini AppCoin. AppCoin juga bisa. AppCoin bisa loh untuk scalping. Kelihatannya antara scalping swing AppCoin bisa loh. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Ya kita lihatlah. Masih agak saya bilang hati-hati ngadepin ini market karena isu debt ceiling default masih sangat ini sekali. Ya. Kalau nggak ada kesepakatan masih saling berkeras, saling melempar ini, itu istilah nggak bisa deal, nggak bisa ngomong, diajak ngomong ayo deal, bukan, tapi justru saling menyalahkan. Nah ini yang bahaya gitu, kalau terus berlanjut ya bisa terjadi default gitu ya. Jadi itu aja masukan dari saya di video hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.